Puskesmas Padurno dan Puskesmas Adi Mulyo. Mudah-mudahan ke depan anak-anak penderita stunting di Desa Padurno benar-benar tuntas, tidak ada lagi anak yang menderita stunting. Karena itu harapan dari pemerintah Desa Padurno, monggo sareng-sareng berjuang agar Desa Padurno bebas dari stunting tadi. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Jika ada lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan Bapak dan Ibu tamu undangan sekalian. Jadi di sini saya akan mengawali presentasi terkait kegiatan yang sudah kami laksanakan selama 1 bulan ini di Desa Batu Retno. Jadi kami sudah melaksanakan kegiatan mulai dari pengambilan data dan juga intervensi di 20 responden sesuai dengan sasaran kelompoknya masing-masing untuk dilakukan pengukuran dan juga diwawancara. Setelah itu juga kami sudah melaksanakan intervensi yang kami laksanakan yaitu berupa penyuluhan, kegiatan emo-demo, pemberi teknologi tepat guna atau yang disingkat TTG, kemudian sudah melaksanakan pemberdayaan kader dan peningkatan aktivitas fisik. Kemudian yang sudah kami laksanakan juga yaitu monitoring evaluasi kegiatannya itu berupa wawancara dan juga melalui pretest dan posttest. Baik, untuk kelompok sasaran yang pertama yaitu bayi usia 0 sampai 5 bulan. Dari hasil yang sudah saya dapatkan dari 20 responden ibu bayi di Desa Batu Retno, kurang lebih hasil analisisnya berdasarkan berat badan per panjang badan itu didapatkan 5% dari 20 responden itu gizinya kurang, dan juga 5%-nya itu terdapat gizi lebih, 20%-nya terdapat risiko gizi lebih, dan sedangkan 70% sisanya gizi baik. Jadi secara keseluruhan untuk menurut kategori berat badan per panjang badan itu gizinya masih baik. 85% atau mayoritas dari sasaran bayi yang saya dapatkan itu normal, sedangkan 15%-nya itu pendek. Didapatkan berat badan normal itu 70%, jadi mayoritas masih normal, sedangkan 25% itu terdapat berat badan kurang dan 5%-nya risiko berat badan lebih. Dan panjang badan bayi, saya juga melaksanakan wawancara kepada ibu bayi, dan didapatkan dari 20 responden itu masih ada 25% atau 5 orang dari 20 ibu bayi itu masih melaksanakan praktik MPASI dini, sedangkan 75%-nya atau mayoritasnya itu sudah melaksanakan full ASI eksklusif. Sedangkan dari 25% tadi, alasan mereka memberikan MPASI dini kepada bayinya terbagi menjadi 4 alasan yang berbeda, yaitu mereka beranggapan pemberian MPASI dini itu supaya anaknya tidak rewel, atau ada juga yang beranggapan supaya anaknya cepat kenyang, ada juga yang beranggapan karena pengalaman dari anak-anak sebelumnya, atau ada juga yang berpendapat bahwa itu anjuran dari lingkungan sekitar, jadi mungkin anggota keluarga atau mungkin masyarakat tetangga-tetangganya seperti itu. Kemudian untuk pengetahuan ibu bayi terkait manfaat pemberian ASI itu didapatkan 65% dari ibu bayi yang itu masih belum tahu sebenarnya manfaat pemberian ASI itu apa, sedangkan 35%-nya itu sudah tahu. Sedangkan untuk lama pemberian ASI, mayoritas dari responden yang saya dapatkan itu sudah mengetahui terkait lama pemberian ASI yang benar. Nah, dari data-data yang saya dapatkan tadi, saya ambil masalah utama yang untuk dilakukan intervensinya yaitu tingginya prevalensi berat badan bayi kurang. Nah, tingginya prevalensi berat badan bayi kurang itu didapatkan karena berdasarkan adanya praktik MPASI dini yang tadi sudah saya dapatkan dari
survei wawancara ke ibu bayi. Jadi intervensi yang sudah saya laksanakan itu nama programnya emansipasi atau edukasi pemberian ASI eksklusif dan persiapan MPASI. Ini kegiatannya sudah dilaksanakan tanggal 18 Oktober yang lalu di Posyandu Nampes, kurang lebih waktu selama 15 menit. Dan kegiatan yang saya lakukan itu penyuluhan terkait ASI eksklusif, terkait ASI eksklusif itu apa, manfaat pemberian ASI itu apa, dan juga terkait pemberian MPASI ketika anak sudah mencapai usia 6 bulan nantinya. Kemudian saya juga melaksanakan kegiatan emo-demo dan juga melaksanakan kegiatan teknologi tepat guna. Jadi maksudnya teknologi tepat guna ini seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu bayi. Saya beri contoh makanan apa yang sekiranya bahan makanan yang mudah didapatkan di Desa Batu Retno, tapi juga dapat membantu memperlancar produksi ASI dari ini. Nah, kemudian dari hasil edukasi tadi, saya juga melaksanakan pre-test dan post-test kepada ibu bayi ketika penyuluhan kemarin. Didapatkan peningkatan pengetahuan ibu setelah dan sebelum penyuluhan itu sebesar 30%. Kemudian untuk indikator keberhasilan dari intervensi secara keseluruhannya, dari kehadiran itu masih belum tercapai karena indikatornya itu yang datang lebih dari 5 orang, sedangkan yang datang hanya 4 orang kemarin saat posyandu. Kemudian untuk persentase pengetahuan itu tercapai karena peningkatan yang terjadi itu sebesar 30%. Yang berikut merupakan dokumentasi kegiatan saat di Posyandu Nampes Selasa 18 Oktober yang lalu. Baik, mungkin selanjutnya untuk kelompok sasaran balita akan dilanjutkan oleh teman saya.